Halo semua, balik lagi bareng saya. Pernah nggak sih kepikiran soal semua aturan yang ada di sekitar kita? Siapa sebenarnya yang pegang kendali? Nah, hari ini kita bakal bedah topik itu. Tapi kita akan lihat ini sebagai sebuah permainan, sebuah game yang penuh strategi dan intrik. Iya, coba deh pikirin lagi. Siapa sih yang beneran bikin aturan yang kita ikuti setiap hari? Apa cuma pemerintah aja? Atau jangan-jangan ada pemain lain di belakang layar? Pertanyaan ini nih yang jadi pusat pembahasan kita kali ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Ada seorang ilmuwan politik namanya Thomas R. Dye. Dia bilang gini, kebijakan publik itu ya apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau justru tidak dilakukan. Simpel kan? Pemerintah bangun jalan itu kebijakan. Pemerintah memilih untuk gak bangun jalan itu juga kebijakan ternyata. Kedengarannya gampang banget kan? Nah, tapi justru disinilah letak serunya. Karena di balik setiap iya atau enggak dari pemerintah, ada proses yang jauh lebih rumit dan dinamis. Ini bukan cuma keputusan satu pihak aja loh. Biar kita bisa ngerti permainannya, ya kita harus kenalan dulu dong sama para pemainnya. Siapa aja sih yang ada di lapangan kebijakan ini? Gampangnya gini, para pemain ini bisa kita bagi jadi dua tim besar. Pertama, ada aktor formal, ini timnya negara yang punya wewenang resmi. Terus yang kedua, ada aktor non-formal. Mereka ini dari luar pemerintah. Tapi jangan salah, pengaruhnya kuat banget. Oke, kita bahas aktor formal dulu. Nah, mereka inilah yang secara hukum punya kuasa buat bikin dan sahin kebijakan. Ibaratnya mereka yang pegang pulpen dan ketok palu. Siapa aja? Ya presiden, menteri-menteri, anggota DPR, sampai ke birokrat-birokrat di bawahnya. Ujung-ujungnya, keputusan ada di tangan mereka. Tapi, tunggu dulu. Keputusan para aktor formal itu nggak muncul gitu aja dari langit. Disinilah aktor non-formal masuk. Mereka emang nggak punya jabatan resmi, tapi lewat advokasi, tekanan media, data-data dari para ahli, atau lobby-lobby dari dunia bisnis, mereka ini bisa banget ngebentuk opini publik dan bahkan belokin arah kebijakan. Hebat kan? Oke, pemainnya udah kenal. Sekarang pertanyaannya, apa yang bikin mereka kuat? Apa sih modal atau mata uang yang mereka pakai di permainan ini? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau kuasa itu bukan cuma soal jabatan, terus apa dong yang bikin, katakanlah, suara sebuah LSM lingkungan jadi lebih didengar dibanding yang lain? Apa yang mereka punya? Jawabannya ada di sini. Tiap pemain itu bawa senjata yang beda-beda. Pemerintah, senjatanya ya kewenangan hukum sama anggaran. Akademisi, punya data dan informasi. Aktivis, punya dukungan massa yang besar. Kalau kelompok bisnis, jelas jaringan politik dan dana. Nah, semua ini kita sebut aja sumber daya yang bisa ditukar jadi pengaruh. Dan yang makin seru, para pemain ini tuh nggak main sendirian. Mirip kayak di olahraga, mereka itu bikin tim atau aliansi strategis buat mencapai tujuan bareng-bareng. Ada satu teori keren nih yang ngejelasin ini. Namanya kerangka koalisi advokasi. Dicetusin sama Paul Sabatier. Intinya gampang kok. Aktor-aktor yang punya keyakinan atau kepentingan yang mirip, ya mereka bakal gabung. Bikin koalisi, biar suara mereka makin kenceng dan kekuatan mereka makin besar. Biar gampang bayanginnya, kita pakai contoh klasik aja ya. Ada rencana pembangunan besar di daerah pesisir. Mungkin hotel, mungkin reklamasi. Nah, kira-kira siapa aja nih yang bakal bentuk tim di kasus kayak gini? Di satu kubu, kita pasti bakal lihat koalisi pro lingkungan. Tim ini biasanya isinya LSM lingkungan, terus komunitas nelayan lokal yang hidupnya bergantung sama laut, plus para peneliti yang bawa data soal dampak ekologisnya. Mereka semua gabung karena satu keyakinan, lingkungan harus dilindungi. Nah, di seberangnya pasti muncul tim tandingan, koalisi pro pembangunan. Anggotanya, ya para pengembang properti, organisasi bisnis yang melihat ada peluang ekonomi, dan bisa jadi beberapa dinas pemerintah yang memang targetnya naikin pendapatan daerah. Tujuan mereka juga sama, proyek ini harus jalan. Oke, kita udah kenal pemainnya, mata uangnya, dan gimana mereka bikin tim. Sekarang yuk kita rangkai semuanya jadi satu alur permainan yang jelas dari A sampai Z. Jadi alurnya tuh kayak gini. Pertama, ada para aktor yang masuk ke permainan. Masing-masing bawa kepentingan sendiri. Terus mereka pakai sumber daya yang mereka punya buat membentuk koalisi. Nah, koalisi-koalisi ini kemudian saling bertarung, istilahnya kontestasi buat adu pengaruh. Dan hasil akhir dari pertarungan inilah yang jadi output kebijakan. Jadi, ini poin terpentingnya.
Jangan lagi kita lihat kebijakan itu cuma sebagai dokumen atau selembar kertas peraturan. Anggap aja kebijakan itu kayak piala kemenangan. Hasil dari sebuah pertandingan sengit antara berbagai kekuatan yang punya kepentingan beda-beda. Nah, sekarang Anda udah tahu aturan mainnya. Coba deh lihat sekeliling Anda. Mungkin ada isu pembangunan jalan, aturan baru sekolah, atau soal pengelolaan sampah di lingkungan Anda. Coba deh analisis, siapa aja pemainnya, apa kepentingan mereka, dan siapa lagi berkoalisi dengan siapa. Percaya deh, permainan ini ada di mana-mana. Terima kasih sudah menyimak.